Perkenalkan, nama saya Melia Sapitri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, batch 2 dari LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya mengajar di MIPW Cibadak, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik PPL 1 di kelas 3 dengan materi ketentuan sholat bagi orang sakit. Saya menggunakan media pembelajaran YouTube dan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya, sekarang semuanya kalian bisa masuk sekolah ya, bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Berdoa dimulai. Iya, Ririn, Hadiro, Arpani, Revina Nur Adelia, Kenji, terus Jakwan. Ya, alhamdulillah semuanya sekarang masuk semua ya. Untuk sekarang kalian coba lihat dulu pakaian kalian, apakah kalian sudah rapi atau belum. Dan lihat dulu posisinya atau tempat duduknya, apakah kalian sudah benar atau belum ya. Nah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, masih ingat briefing yang Marina menari di atas menara masih? Sekarang kita mulai ya. Marina pembelajaran ini ya, dari materi ini, yaitu melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat. Yang kedua, melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan dalil tentang sholat bagi orang sakit. Yang ketiga, melalui pengamatan
bagi orang sakit. Yang keempat, melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan hikmah sholat bagi orang sakit. Yang kelima, melalui diskusi, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan sholat bagi orang sakit. Ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu mau tanya ya terlebih dahulu nih. Apakah kalian tahu tentang sholat? Ya, tahu ya. Terus, sholat itu merupakan rukun Islam yang keberapa sih? Kedua, ya hebat. Kemudian, kalau kita dalam keadaan sakit nih, apakah kita wajib untuk sholat? Wajib ya. Nah, anak-anak, Ibu sekarang sudah Ibu akan menanyakan video tentang tata cara sholat bagi video, ya, video yang ada di depan kalian. Nah, ini adalah tentang sholat dulu ya, pengertian dari sholat. Sholat menurut bahasa adalah berdoa, sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam ya. Nah, untuk selanjutnya ini coba perhatikan. Ini orang yang sedang apa? Orang yang sedang sholat dengan cara duduk ya. Jadi apabila kita sedang sakit, kita wajib sholat, tetapi bisa dengan cara apa? Apabila kita tidak mampu berdiri, dengan cara duduk. Nah, perhatikan nih, ini gambarnya ya. Dengan cara duduk ya, sholat dengan cara duduk yaitu menghadap kiblat dan berniat sholat fardu sambil duduk. Yang kedua adalah mengangkat kedua tangan, takbiratul ihram, kemudian bersedekap. Yang ketiga adalah membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan salah satu surah dalam Al-Quran. Yang keempat, ruku dengan menundukkan kepala dan meletakkan tangan di lutut. Yang kelima adalah i'tidal dengan menegakkan kepala dan mengangkat kedua tangan. Yang keenam, sujud dengan cara membungkukkan kepala dan badan. Yang ketujuh, duduk antara dua sujud sesuai dengan kemampuan kita ya. Yang kedelapan, duduk tahiyatul awal atau akhir dilakukan semampunya. Yang terakhir, sholat diakhiri dengan salam dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Itu sholat sambil dengan cara duduk. Yang kedua, sholat dengan cara apa yang kedua? Dengan cara berbaring ya. Sholat dengan cara berbaring yaitu 1, 2 kaki diarahkan ke arah kiblat, kepala ditinggikan dengan alas bantal dan mukanya diarahkan ke kiblat. Yang kedua, bersedekah, kemudian membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan salah satu surah dalam Al-Quran. Ruku dan sujudnya cukup dengan isyarat. Yang selanjutnya, tahiyatul awal dan akhir dilakukan sesuai dengan kemampuan ya. Yang keempat, salam dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Untuk
berzikir dan bersedekah sama seperti saat mengerjakan sholat pada umumnya. Yang ketiga, untuk rukunya cukup dengan menundukkan kepala sedikit dan kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Kalian sekarang akan dibagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok pertama yaitu kelompoknya anak. Ketuanya anak ya. Untuk kelompok yang kedua, ketuanya adalah Naila Akila. Untuk kelompok yang ketiga, ketuanya Fatimah Azahra. Nah, ini ada 3 permasalahan yang harus kalian pecahkan, yang harus kalian diskusikan ya. Untuk kelompok yang pertama, itu masalahnya yang pertama adalah surah apa yang mewajibkan untuk mendirikan sholat. Apakah sholat itu wajib bagi orang sehat saja? Bagaimana sholat bagi orang yang sedang sakit? Coba diskusikan dengan teman sekelasmu atau dengan teman sekelompokmu ya, bukan sekelasmu, kelompokmu. Untuk yang kedua, nih kelompok yang kedua, Ibu Ayu sedang mengalami sakit dan tidak bisa melaksanakan sholat seperti orang yang sehat. Tetapi sholat itu diwajibkan. Dalam kondisi sakit, bagaimana Ibu Ayu mendirikan sholatnya? Berikan pendapat kamu tentang kasus di atas. Untuk kelompok yang terakhir, ini untuk kelompok 3, kasusnya yaitu ya, masalahnya ayahku sedang sakit dan beliau tidak bisa melaksanakan sholat dengan cara duduk. Dengan cara apa? Sholat yang dilakukan oleh ayah kalau tidak bisa sholat sambil duduk. Berikan pendapat kamu tentang kasus di atas. Nah, masalah ini bisa kalian lihat ya, bisa kalian cari di buku bacaan ya. Boleh juga di YouTube boleh. Atau di internet. Nah, Ibu sekarang akan ini ya, tugas ini akan dikasih waktu sama Ibu 30 menit dari sekarang. Hanya ditulis ya semua ya. Bacakan yang keras ya. Ayah harus melaksanakan sholat karena hukumnya wajib.